kembali lagi bersama saya Ridwan Hasim di channel Kreatif Petualang. Di video kali ini saya akan membahas tentang nilai-nilai persatuan dan kesatuan yang hari ini sudah mulai luntur, utamanya pada generasi muda kita, apalagi sejak situasi pandemi COVID-19 ini mulai menyerang situasi pendidikan dan sosial budaya kita. Nah, terhadap hal itu, beberapa hari yang lalu, sebenarnya hari ini, tapi mungkin video ini tayang beberapa hari kemudian. Ya, hari ini saya melihat ada kabar yang tidak mengenakan di salah satu daerah, ya, tentang kerusuhan yang diakibatkan oleh geng motor. Nah, sebenarnya geng motor itu adalah suatu komunitas. Komunitas itu memiliki nilai-nilai persatuan dan kesatuan di dalamnya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah suatu komunitas itu bisa memunculkan nilai-nilai persatuan dan solidaritas sampai keluar dari komunitas itu, atau hanya di dalamnya saja? Kalau hanya di dalamnya saja, maka yang muncul adalah sikap inklusivitas. Artinya mereka hanya menganggap dirinya itu yang terbaik, sementara yang lain itu tidak sama sekali, atau mungkin di bawah dari level dari komunitas mereka. Nah, kalau anggapannya demikian, itu justru menjadi sesuatu yang bahaya. Dan yang saya amati hari ini, kecenderungannya adalah geng motor dan kelompok lain misalkan, yang berbuat onar adalah karena mereka menganggap bahwa komunitas mereka itu lebih baik daripada kelompok lain. Sehingga, atau juga justru menganggap bahwa kelompok lain itu sebagai saingan. Sehingga ada egoisme kelompok yang menjadikan mereka akhirnya hilang kendali dan menganggap kelompok lain itu menjadi sesuatu yang harus dijaili dalam tanda kutip, ya. Nah, ini yang menjadi bahaya. Maka dalam video ini saya berpesan bahwa apabila ada kawan-kawan sekalian yang tergabung dalam komunitas tertentu, entah itu geng motor atau apapun namanya dan berbagai bentuk lainnya, saya berpesan bahwa nilai-nilai persatuan, nilai-nilai guyub, nilai-nilai solidaritas yang ada dalam komunitas kalian, bawalah itu keluar, peliharalah itu keluar, sehingga antar kelompok tidak terjadi konflik, tetapi justru menjadi kawan dan saling berkawan. Itu yang menjadi sesuatu yang indah. Hari ini dengan adanya digitalisasi, dengan adanya ekosistem yang baru berbasis media, kita bukan lagi berkompetisi, tetapi bagaimana memunculkan energi untuk sama-sama membangun bangsa ini dengan berbagai macam hal yang bisa kita lakukan. Misalkan ketika Anda tergabung dalam kelompok motor tertentu, Anda bisa melakukan berbagai kegiatan positif bersama dengan geng motor atau komunitas motor yang lainnya, bukan saling menjadikan itu sebagai egoisme kelompok, ya, sehingga menjadikan suatu konflik. Nah, hal yang bagus sebenarnya yang terdapat dalam berbagai komunitas motor adalah solidaritas. Solidaritas antar anggotanya itu sangat bagus sekali, apalagi kalau kita melihat anak Vespa misalkan, ya, karena saya sendiri memiliki kawan di komunitas Vespa, dan mereka itu setahu saya, karena kawan saya sendiri adalah anak Vespa, setahu saya memang cerita-ceritanya itu bagus sekali. Ketika ada kendala di jalan, saling membantu. Nah, bagaimana kita memunculkan ini? Memunculkan rasa solidaritas ini bukan hanya dalam satu kelompok saja, tapi dengan kelompok yang lain, yang benderanya berbeda barangkali. Sehingga kita harus paham betul bahwa ketika kita melakukan tindak kejahatan, tindak kriminal, saat ini hampir di semua jalanan memiliki area CCTV. Bahkan di rumah-rumah warga sekalipun itu memiliki CCTV. Jadi kejahatan kecil, kejahatan yang kita anggap sempurna gitu, ya, sebenarnya itu tidak sempurna sama sekali. Apalagi di tengah adanya berbagai kamera CCTV yang murah misalkan. Itu memudahkan polisi untuk mengakses siapa saja. Apalagi yang melakukan kejahatan itu secara terorganisir. Terorganisir itu misalkan dari kelompok tertentu yang memang sudah diketahui siapa ketuanya, di mana gitu, ya. Nah, itu bisa di tracing saja oleh kepolisian.
Meskipun kita menggunakan helm, masker, saya ingatkan kepada kalian semua bahwa tindakan kejahatan dimanapun pasti akan terbongkar. Ya, meskipun ada yang mengatakan, wah ini pakai masker susah diidentifikasi, kameranya buram, nggak jelas. Tapi ingat, polisi itu bisa mengidentifikasi melalui berbagai cara, bukan hanya melalui video, apalagi yang ada videonya. Meskipun kawan-kawan menganggap itu buram dan tidak jelas, tapi ingat, berdasarkan pengamatan atau pengakuan dari korban ya tentang pelaku yang disebutkan, mereka itu bisa membuat sketsa wajah, dan ini akan sangat mudah untuk membantu, apalagi ada kamera ya. Jadi sekali lagi saya ingatkan bahwa tindak kejahatan dimanapun pasti akan terbongkar, karena tidak ada bangkai yang disimpan itu akan harum, tapi pasti suatu saat nanti akan tercium baunya, gitu ya kira-kira. Jadi saya berpesan pada kawan-kawan generasi muda, gunakan energi positif kalian untuk bisa memulai menjadi pemuda yang bermanfaat bagi bangsa, agama, dan nasional bangsa kita Indonesia. Ya, jadi bukan hanya fanatisme sempit dalam kelompok, tapi bagaimana kita menghadirkan energi persatuan dan kesatuan bangsa itu pada dimensi yang lebih luas. Tidak lagi menganggap kelompok-kelompok yang lain sebagai suatu saingan, tapi menganggap kelompok yang lain adalah suatu saudara yang bisa menghasilkan karya bersama. Ya. Sekian video dari saya, semoga bisa dipahami, bisa dilakukan dengan sebaik mungkin, terutama oleh kalian yang merasa sebagai generasi muda memiliki jiwa-jiwa yang sangat semangat gitu ya untuk bisa eksistensi itu bagus. Tapi bagaimana caranya agar kalian bisa memperlihatkan eksistensi kalian itu melalui cara-cara yang bermartabat dan beradab, bukan malah merugikan orang lain. Ya, jadi sebelum kita bertindak, kita harus berpikir bijak. Ya, salam dari saya, salam militansi. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.